Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Kembali ke Bali bareng Bocan. Kali ini kita mau nge-review satu villa yang lagi-lagi cocok buat honeymoon, tapi tetap Bocan datengin juga. Karena kayaknya kalau ngomongin Bali, apalagi di wilayah Ubud, ya mostly emang tempatnya buat orang honeymoon sih Bobors. Cuma kan villa cantik-cantik gitu kayaknya kalau nggak didatengin, walaupun kita nggak honeymoon gitu lah ya, tapi kalau nggak didatengin kan sayang aja. Jadi ya udah, kita tetap gas, kita mau nginep di villa yang namanya Pramana Giri Kusuma. Nah ini lokasinya nih agak jauh sih Bobors dari daerah Ubud biasanya. Bocan tuh kemarin abis nginep di daerah Ubud juga, tapi buat nyampe ke Pramana ini tuh masih sekitar 1 jam perjalanan lagi. Jadi dia agak melipir, tapi lokasinya tuh emang bener-bener apa ya, bisa dibilang tuh terpencil, dan di depan villanya tuh udah beneran sungai terus lembah. Jadi suasananya alami banget. Dan seperti biasa ini, sebelum kita sampai ke villanya, Bocan infoin dulu pesen villanya tuh lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobors nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah dengan jaminan harga termurah dari tiket.com, diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Pramana Giri Kusuma ini, harga kamarnya mulai dari 1.500.000-an per malam untuk tipe kamar Suite Kings pemandangan sungai. Kapasitasnya ini untuk 2 orang. Terus juga ada tipe Suite Deluxe King, villa 2 kamar tidur dengan kolam renang pribadi. Harganya mulai dari 3.400.000-an per malam. Ini kapasitasnya bisa untuk 2 dewasa ya Bobors. Catat, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau kemarin Bocan tuh ambil tipe Suite King pemandangan sungai, dan itu kamarnya udah luas banget sih. Pokoknya buat Bobors yang mau liburan ke villa mewah dengan harga murah, pesannya harus lewat tiket.com dan pakai kupon Bocan 500k buat dapat diskon sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksinya 200.000. Dan buat Bobors yang udah pernah pakai kupon Bocan 500k nih, tenang, masih bisa pakai kupon baru, ada Bocan Stay. Diskonnya sama dan bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Maret 2023. Nah kemarin Pramana Giri Kusuma ini kan harga awalnya 1.500.000-an ya. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k nih, dapat diskon langsung 100.000, netnya jadi 1.400.000-an. Lumayan kan diskonnya? Jadi buat Bobors yang mau liburan kemana aja, kapan aja, pesan penginapan murah di tiket.com. Gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah. Dan kita udah sampai di daerah Payangan, namanya tuh di Jalan Raya Payangan. Ini masuk ke Melinggih tapi masih di Kecamatan Payangan deh kalau nggak salah. Dan akses jalan menuju villanya tadi kita tuh belok gang kecil gitu Bobors. Terus tetap yakin sih lewat situ karena udah ada petunjuk namanya tadi di depan jalan. Terus jalannya ini cuma buat 1 mobil doang. Kebayang gak sih kalau pas lagi papasan ini susah, tapi ya udahlah, kita lewatin aja karena nanti kalau papasan nanti mungkin ada spot lah buat ngalah. Nah ini kita udah sampai nih Bobors. Ini belok lagi, dan begitu masuk emang berasa sih ya, suasana alaminya tuh kental banget, masih banyak pepohonan. Terus juga udah mulai kedengaran suara sungai sama suara kolam ikan. Jadi hawa damainya tuh langsung dapet. Nah ini nih area parkirnya. Terus kita juga langsung disambut sama staffnya, sama Rama, emang namanya Rama, sama staffnya dengan Rama maksud Bocan. Dan ini Bocan lagi check in. Untuk area resepsionisnya sederhana banget ya Bobors, cuma sebesar ini tapi nyaman dan adem. Nuansanya tuh adem, udah ada kolam ikan, terus banyak pepohonan. Terus ini Bocan harus nunggu karena kamarnya itu baru siap sekitar jam 3 ya. Padahal Bocan udah sampai tuh jam 2 tapi masih nunggu. Ya udahlah, kita pindahin barang-barang dulu. Karena akses kamarnya itu ada di bawah gitu ya. Maksudnya menurun gitu, kontur tanahnya tuh turun ke bawah gitu Bobors. Dan kayaknya sih ini nggak ramah untuk stroller sama kursi roda ya. Walaupun aksesnya tuh ada yang ada yang curamnya gitu, ada remnya, tapi
di beberapa spot tuh full tangga, jadi udah jelas ini tidak ramah untuk kursi roda dan orang tua dan juga orang-orang muda yang berbadan tua yang baru naik dikit udah ngos-ngosan. Aduh, ini berasa olahraga sih. Nah, sambil nunggu kamar, kita tadi disambut welcome drink, terus juga disambut cold towel. Nah, ini kita nunggu tuh di area restorannya Bobors. Terus di samping restoran ini ada main pool. Main poolnya damai banget ya. Tuh airnya kelihatan sejuk, seger banget, apalagi dikelilingi pepohonan dan di ujung sana tuh sungai. Jadi beneran udah nggak ada bangunan apa-apa lagi. Suasananya sangat-sangat alami. Terus di sebelah sana ada air terjun buatan juga tuh. Jadi berasa kedengeran gemericik airnya kan. Nah, sambil nunggu kita mau makan siang aja deh, karena lokasi villanya ini agak susah buat pesen ojol. Jadi udah kita pesen makan siang di sini sekalian. Nah, ini harga makanannya lumayan ya Bobors, tapi ada menu hematnya. Tadi ada rice bowl gitu, harganya di bawah 50 ribuan. Ya oke lah tuh. Lumayan bisa makan siang di tempat mewah gitu, tapi harganya nggak terlalu mahal. Nah, ini Bocan pesen jus apa tuh ya? Mangga deh kayaknya, lupa. Jus mangga, terus ini rice bowl sambal matah, terus ini ada fish and chip dan ada spaghetti buat Bocan. Nah, ini tuh chicken katsu tuh tadi buat si kakak. Cuma ternyata dia nggak doyan, dia doyannya spaghetti yang olio ya, apa namanya? Agli olio tuh salah ternyata nyebutnya. Ya pokoknya spaghetti itulah. Dan abis makan siang kita dapat afternoon tea. Ini sampai jam afternoon tea-nya itu mulainya jam 3:30 atau jam 3-an gitu, dan sekitar jam 3 itu, maksudnya itu baru diinfoin kamarnya udah siap. Tapi ya udahlah, biar nggak bolak-balik, Bocan ambil afternoon tea-nya aja sekalian karena jarak dari kamar ke restorannya tuh lumayan. Jadi ya udah afternoon, abis makan siang langsung afternoon tea, terus baru deh ke kamar. Dan ini afternoon tea-nya enak sih Bobors. Tadi tuh ada cake gitu sama bubur ketan hitam. Nah, ini banyak tanaman ini nih. Bocan penasaran, ini jeruk Bali bukan sih? Udah selesai makan siang, udah selesai afternoon tea, udah kenyang lah ya. Baru deh kita jalan ke kamarnya. Tuh, kamarnya tuh ada di bawah gitu. Jadi ini tuh kayak lembah dan posisi kamarnya tuh di bawah. Tadi restoran sama lobby tuh di area yang agak atas gitu. Nih aksesnya tuh tangga kayak gini Bobors. Jadi rampnya tuh cuma di depan-depannya doang, kesannya udah full tangga. Dan kamar Bocan ini ini bukan lantai ya, karena bukan gedung, tapi kalau bisa dibilang lantai, ini posisi paling bawahnya Bobors, karena beneran menghadap ke sungainya banget. Nah, ini dia kamarnya. Tuh, kamarnya gelap karena belum dinyalain lampunya, terus jendelanya juga belum dibukain. Tapi suasana kamarnya tuh yang jadul banget ya, vintage gitu, cuma ada unsur tradisional Balinya. Terus juga ini kamarnya luas banget, dan di sini tuh nggak ada televisi. Jadi bener-bener buat orang yang mau honeymoon sih. Bocan nggak tahu kalau di sini nggak ada TV, kirain masih ada TV gitu kan. Ya udah deh, kita lanjut bahas fasilitas yang ada di kamar. Ini ada minibar, terus ada air mineral sama teko listrik, terus di bawahnya tuh ada mini kulkas juga Bobors. Nah, ini minibarnya berbayar, terus disediain telepon. Dan untuk internetnya lemot banget. Sedang ya? Kata suami sedang, tapi Bocan kok tadi ada di bawah apa namanya? Di bawah berapa Mbps gitu. Oh iya, sedang deh. Bocan nggak jago soal gituan soalnya. Nah, kita beralih ke kamar mandinya ya. Kamar mandinya tuh di area belakang tempat tidur, dan kamar mandinya suasananya sangat jadul banget. Tuh, ada 2 sink. Terus di sini ada kotak isinya amenitisnya lengkap sih, cuma ya dental kitnya tuh standar. Terus untuk perhandukannya juga lengkap dan disediain kimono tuh Bobors di lemarinya. Ada safe deposit box juga, dan ada gantungan sama ada slippers. Ini kamar mandinya nggak ada bathtub ya di dalam, cuma ada shower. Dan ini tuh apa namanya? Showernya tuh agak semi terbuka gitu Bobors. Jadi di atasnya tuh kayak gentengnya, bukan genteng sih, jadi ventilasinya tuh lebar-lebar gitu. Dan kita lihat area terasnya ya. Jadi di sini ini ada bathtub. Aduh, ini Bocan lagi kerja nih, lagi jawabin di komen di YouTube. Ini ada bathtub, tapi bathtubnya dari batu-batu gini, dan ini air dingin.
Jadi air dinginnya tuh diambil langsung dari mata air. Dia ada sumber mata air gitu di bawah. Kayaknya kalau misalnya Bobors tuh mau melukat atau apa gitu, kayaknya bisa tuh ada apa namanya? Kalau orang Islam ustadznya kali ya. Ya pokoknya ada beli yang khusus buat melukatnya gitu deh. Biasanya sih tamu-tamu bule yang cobain melukat gitu. Dan ini suasana malam harinya beneran berasa kayak di tengah hutan. Karena hujan dulu Bobors dari siang gitu ya, abis masuk kamar gak lama hujan, sampai malam tuh hujan. Dan untuk makan malamnya masih bisa ojol. Alhamdulillahnya tuh masih bisa ojol ternyata. Tadi kan Bocan nanya sama resepsionisnya, katanya ojol tuh jarang yang mau karena di sini terlalu jauh, tapi ternyata masih dapat ojol. Yeay. Lumayan ya, hemat untuk budget makan malam karena tadi makan siang udah jajan. Nah ini kita lihat restorannya, mereka nggak tahu trik ojol kali ya, atau mereka punya budget. Mereka makan di restoran, kalau kita makan di kamar aja. Nah ini udah nih di kamar seharian tuh nggak bisa nonton TV, ya udah main internet, main handphone gitu doang sih Bobors. Karena beneran ini emang cocoknya buat yang honeymoon yang nggak mau diganggu apa-apa. Kalau anak-anak pasti bosen deh. Lanjut ya, kita bahas makan malamnya. Ini ada nasi ayam betutu kedawetan. Nasi ayam tadi Bobors lihat tuh tulisannya ini recommended ya, ini enak, terus harganya juga nggak pakai mahal. Dan sayur sayur labu siumnya tuh pedes gitu loh, enak. Ayamnya juga gurih, bumbunya mantap deh. Dan selamat pagi. Udah ya udah kerjanya di kamar gitu doang, main handphone, tidur, makan. Dan ini suasana pagi harinya masih basah-basah begini karena sisa semalam. Nggak malam doang sih hujannya, ternyata tuh sampai subuh gitu masih hujan terus. Dan kita mau sarapan sekarang. Jalannya hati-hati ya karena jalanannya basah, jadi beneran harus hati-hati, takut licin. Tuh ada beberapa peringatan juga, hati-hati jalanannya licin gitu katanya. Nah kita udah sampai di restorannya, kita mau sarapan nih sekarang. Tuh sarapannya ini ala carte. Kalau si kakak itu nambah, kalau si adik karena masih di bawah 5 tahun dia dapat 1 menu gratis. Nah ini ala carte, dapat buah, terus juga dapat teh atau kopi, sama dapat fresh juice. Nah Bocan pesen yang American breakfast, terus sama Indonesian breakfast. Nggak bisa jauh-jauh dari nasi goreng atau mie goreng. Terus ini nambah bubur Bali buat si kakak, sama pancake buat si adik. Terus tadi tuh ada salad gitu Bobors, itu enak sih. Tuh ini sarapannya, walaupun ala carte tapi oke lah ya, dan rasa makanannya juga enak kok. Ini telurnya kita pesen yang mateng, telur ceplok, mie gorengnya juga harus mateng, mie gorengnya juga enak. Nah ini rotinya disediain butter sama selai juga. Tuh sarapannya sambil nikmatin suasana alam, damai banget rasanya di sini ya kan. Bocan mau duduk di sana tapi udah penuh. Ya udah kita duduk di situ aja, karena kalau sama anak-anak juga lebih nyaman di bangku yang bener-bener bangku gitu kan. Dan abis sarapan suami lanjut turun ke bawah buat lihat sumber mata airnya. Jadi namanya tuh Beji Water Spring gitu Bobors. Nah ini nih jalanannya, Bocan gak ikut karena takut jatuh. Jalanannya kayak gini, kecil dan bertangga-tangga gitu. Tuh ini mata air aslinya nih katanya, jernih ya kelihatannya. Dan mereka bisa kalau ya melukat gitu, atau apalagi ya namanya Bocan lupa. Pokoknya bisa jadi salah satu kegiatan liburan yang beda di sini tuh. Nah kalau ini tuh sungainya lagi nggak terlalu deres arusnya, jadi kelihatan kering. Tuh sungainya bener-bener deket ya sama sumber mata air. Beda sih, kalau yang sungai tadi kan coklat airnya, kalau yang di hot springnya itu masih bening banget. Nah kemarin tuh Bocan juga sempat ketemu sama tamu bule gitu, sama ustadznya itulah namanya. Dia kayak abis melukat atau apa gitu, pakai kain putih gitu. Dan udah selesai review Pramanagiri Kusuma kali ini. Gimana Bobors yang mau honeymoon, boleh cobain sih villa ini karena suasananya tuh damai banget. Tapi kalau buat yang bawa family kayaknya kurang cocok ya. Nah sekian review dari Bocan, semoga bisa menghibur.
buat bobers yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat bobers yang mau honeymoon ke Bali. Terima kasih udah nonton, dadah.